Inilah sajian 5 info mengenai Bible, Ministry, Learning, Partners, dan teknologi yang dapat menolong gereja dan Anda dalam pelayanan. Bible Info, metode PA OIA. Metode OIA adalah metode pendalaman Alkitab atau PA klasik, yang kadang juga disebut metode PA induktif. Sesuai dengan namanya, metode ini memiliki 3 langkah utama. Pertama, observasi. Apa yang dikatakan oleh teks? Kedua, interpretasi. Apa artinya? Ketiga, aplikasi. Apa artinya bagi saya? Metode PAOIA ini cukup mudah dijalankan karena mengikuti proses berpikir yang runtut dan sistematis. Pada prinsipnya, kita mengamati dan menganalisis teks Alkitab untuk mendapatkan arti atau kebenaran dari teks tersebut, lalu menerapkan kebenaran tersebut dalam kehidupan kita saat ini. Cukup sederhana, bukan? Praktikkan metode penggalian Alkitab ini saat belajar Alkitab secara pribadi atau dalam kelompok. Buatlah jurnal pribadi sehingga dapat dibagikan hasilnya untuk menjadi berkat bagi teman-teman lain. Untuk lebih mendalami metode ini, silakan simak video metode OIA di situs AyoPA. Bagikan ke yang lain juga ya. Ministry Info, Kaleidoskop Sabda Youth 2023. Sabda Youth adalah acara ngobrol bareng yang diadakan oleh Yayasan Lembaga Sabda atau YLSA di Instagram @sabda_resources. Acara ini membahas topik-topik yang relate dengan anak muda, karena memang tujuannya adalah untuk mempersiapkan kaum muda menjalani panggilan Allah bagi generasinya. Nah, sepanjang 2023, Sabda Youth sudah menjalankan 43 episode. Setiap bulan, acara ini dirancang untuk membahas satu tema besar, lalu dipecah menjadi topik-topik menarik di setiap minggu atau episodenya. Tema besar yang sudah dibahas diantaranya kasih, pengharapan, liburan, teknologi, pertemanan, Alkitab, dan Natal. Ada lebih dari 50 guest yang sudah diundang untuk ngobrol bareng sepanjang tahun 2023. Wow, luar biasa. Mau lihat rekaman live Sabda Youth? Silakan kunjungi arsipnya di situs live.sabda.org. Follow juga Instagram @sabda_resources untuk terus mengikuti episode-episode Sabda Youth pada 2024. Learning Info, modul pengantar Injil Sinoptik. Alkitab memiliki 4 kitab Injil, dan di antara 4 kitab Injil ini ada 3 Injil yang memiliki banyak sekali kemiripan, yaitu Injil Matius, Markus, dan Lukas. Pernahkah Anda bertanya, mengapa ada 3 Injil yang menceritakan kehidupan dan ajaran Yesus yang isinya mirip-mirip? Inilah yang disebut sebagai Injil Sinoptik. Sabda Ministry Learning Center atau MLC menyediakan modul Biblika, yaitu pengantar Injil Sinoptik atau PIS, yang sangat penting dipelajari orang percaya. Selain mempelajari tentang pengertian Injil Sinoptik, dipelajari juga hubungan Injil Sinoptik dengan Perjanjian Lama, serta pengantar dari masing-masing Injil Sinoptik, yaitu Injil Matius, Markus, dan Lukas. Ikuti pemaparan materi modul PIS di situs live.sabda.org. Modul ini juga tersedia secara gratis di situs peta.org untuk dipelajari secara mandiri atau dalam kelompok. Silakan kontak admin di WA 0821 3313 3315 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Partners Info, fasilitator pendamping WAG Growing Together. Diskusi grup WA Growing Together atau GT yang dimulai sejak Februari 2023 terus mengalami kemajuan. Peserta bertumbuh secara rohani melalui diskusi dan sharing pengalaman bersama seputar topik yang dibahas. Yang menarik, peserta tidak hanya terlibat sebagai peserta. Mereka diberi kesempatan untuk melayani menjadi fasilitator pendamping dalam grup GT ini. Fasilitator pendamping sangat menolong staf Sabda yang menjadi fasilitator utama. Selain mengarahkan jalannya diskusi, mereka juga terlibat memberi pertanyaan dan aktif mengembangkan diskusi bersama. Sejauh ini sudah lebih dari 30 fasilitator pendamping yang ikut melayani dengan sukacita. Terima kasih atas pelayanannya. Puji Tuhan. Kiranya kelompok GT semakin membekali pesertanya untuk menikmati hidup Kristen yang penuh vitalitas, sukacita, dan Alkitabiah. Jika ingin bergabung dalam WAG Growing Together, hubungi WA 0821 3313 3315. Teknologi Info, 2 eksperimen AI dari YouTube. YouTube mengumumkan 2 eksperimen dalam pemakaian AI. Pertama adalah untuk AI dapat secara otomatis mengatur komentar-komentar pada sebuah video berdasarkan topik dan mengelompokkannya dengan komentar yang serupa. Misalnya, jika beberapa komentar membahas pertanyaan tertentu, komentar-komentar tersebut akan dikategorikan di bawah topik tersebut, sehingga pemilik video dapat dengan mudah menindaklanjuti pertanyaan tersebut. Kedua, adalah menempatkan chatbot AI pada sebuah video, dengan tujuan agar pengguna dapat berkomunikasi tentang video tersebut tanpa terjeda, baik bertanya maupun meminta ringkasan video, sementara video terus diputar. 2 eksperimen ini menunjukkan upaya YouTube untuk lebih mengintegrasikan AI dalam platformnya. Ini tentu menguntungkan bagi dunia pelayanan, karena tersedia cara-cara inovatif agar pengguna YouTube dapat berinteraksi lebih mendalam dengan konten pelayanan yang tersedia. Inilah Sabda 5, 5 dalam 5 info dalam 5 menit untuk Anda, gereja, dan pelayanan.